Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau bacain sebuah komentar dari Anton TFC atau Anton TFC gitu ya, bukan TFC. Kalau TFC itu konsisten karena bahasa Inggris ya. Anton TFC atau Anton TFC dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang nanya, bukan nanya ini, berkomentar. Kasih views lagi om di jumpernya biar kalau korslet nggak langsung ke motornya. Wah, keren ini. Jadi sarannya dari Anton TFC di video cara jumper kabel kipas angin Pisces elektronik thermal fuse putus. Jadi kipas angin itu yang dibahas di video ini itu kipas angin yang thermal fuse-nya putus karena dia overheat, lebih tegangan bukan lebih tegangan panas lebih dari 105 derajat Celcius, maka dia akan putus. Jadi kipasnya mati. Untuk menghidupinnya ya harus thermal fuse-nya diganti. Nah, ganti thermal fuse resikonya banyak. Bisa aja waktu kita bongkar malah makin rusak karena dia kan spool itu lengket pemirsa kalau udah overheat. Spool itu satu lilitan ke lilitan yang lain itu udah lengket. Jadi resiko sobek lapisannya itu udah pasti ada dan resikonya sangat besar banget terjadinya. Jadi sebagai analisator atau teknisi untuk memperbaiki kipas angin seperti ini, saya nggak mau mengambil resiko itu karena resiko itu nggak baik dilakukan karena beresiko banget pemirsa. Resikonya ngabisin waktu sama ngabisin kosnya lebih tinggi. Kalau mau bongkar kipas angin itu harus butuh peralatan yang banyak, meskipun peralatannya cuma obeng, tang potong, solder, timah, dan lain-lain. Cuman kalau pemirsa nggak punya alat-alat itu kan repot ya. Jadi saya kasih tahu cara yang paling praktis supaya kipas angin yang mati total, thermal fuse-nya putus itu bisa hidup lagi. Jadi kita jumper kabelnya. Kenapa di jumper kabelnya? Ya karena kita bisa menyambungkan thermal fuse dari luar tanpa harus menyambung thermal fuse-nya dari dalam spool. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena di luar kabel itu saling berhubungan pemirsa. Jadi ada saran dari Anton TFC untuk ngasih fuse lagi supaya waktu korslet nggak langsung ke motornya. Itu bagus banget itu. Saya pernah kok ngelakuin itu. Mungkin kalau misalnya Anton TFC cek di video saya yang tahun-tahun dulu, yang baru-baru saya upload di channel teknisi digital. Dulu nama channelnya masih Andi Sulawibowo ya. Itu sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu lah. Itu di video saya yang keberapa gitu. Itu memang saya kasih thermal fuse. Saya kasih fuse di luarnya. Saya kasih fuse yang kecil lah, sekitar 1 ampere atau 1,5 ampere. Dan saya taruh luar gitu. Supaya kalau misalnya ampernya naik, fuse-nya yang putus, nggak sampai ngebakar apa tuh namanya? Ngebakar spoolnya. Kok saya jadi blank ini sih pemirsa? Pemirsa, hari ini sore ya, saya jarang nyebutin tanggal nih. Saya sebutin deh, tanggal 1 Oktober 2020 hari Kamis pukul 17.02 waktu video ini saya rekam. Jadi komentarnya pemirsa yang udah masuk di channel teknisi digital itu, saya jujur aja nggak sempat bacain semua dan nggak sempat cek satu persatu ya karena banyak kegiatan juga.
Jadi saya random aja ya, moga-moga aja itu komentarnya pemirsa atau pertanyaannya pemirsa yang saya respon. Kalau urgent bisa ini aja, bisa follow IG terus cek aja di IG ya. Link IG-nya di mana? Cek aja di channel pemirsa. Di channel tuh nanti di headernya di sebelah kanan atau di, kalau misal pakai PC itu di sebelah kanan ya, di headernya itu ada keterangan link IG saya. Kalau misal pakai handphone ngebukanya, buka aja di kolom, buka masuk ke channel saya, terus lihat di informasi about atau tentang. Kalau misalnya handphonenya pemirsa pakai bahasa Indonesia, di situ ada link IG. Kalau untuk fast respon, coba aja di situ. Biasanya sih kalau IG cepat masuk ya. Kalau karena nggak banyak yang komentar di situ gitu di IG, jadi cepat masuk. Tapi kalau di YouTube kan yang komentar di channel channel teknisi digital banyak banget, jadi kadang-kadang keselip pemirsa. Waktu saya cari lagi komentarnya udah nggak ada. Gitulah ceritanya pemirsa. Terus apa ya? Nggak ada persoalan sih sebetulnya di video kali ini. Ini cuman rasa terima kasih aja buat Anton TFC yang udah ngasih saran itu. Dan sebetulnya juga saya udah pernah ngasih saran, ngasih saran. Udah pernah ngasih, udah pernah mengimplementasikan apa yang disarankan sama Anton TFC jauh dua tahun sebelum, 4 hari yang lalu Anton TFC ngasih saran ini ke saya. Tapi memang benar gitu, saran yang ditunjukin sama Anton TFC itu bagus. Saya pernah mempraktekannya dan hasilnya juga bagus. Dan kipas anginnya awet sampai sekarang. Awet sampai sekarang. Begitu saya tanya ke orangnya, masih hidup kok kipasnya gitu. Ya, moga-moga aja itu bener ya. Karena udah 2 tahun. Ya gini loh pemirsa, kalau kipas angin itu udah di atas 1 tahun, kalau misalnya rusak itu sih wajar. Kalau udah 2 tahun tuh rusak itu wajar. Karena perangkat-perangkat elektronik itu nggak ada yang awetnya kebangetan. Paling awetnya ya biasa-biasa aja. Namanya juga bikinan manusia. Dia cepat rusak dan cepat usang, cepat habis dimakan waktu. Cile. Pemirsa udahlah ya, daripada ngomong yang enggak nanti. Yang penting obrolan ini nggak terlalu lari dari substansinya aja. Dari soal pembahasan cara memperbaiki, oh bukan, cara jumper kabel kipas angin Pisces Electronics Thermal Fuse putus dan disarankan sama Anton TFC untuk kasih fuse di jumperannya supaya kalau korslet nggak langsung ke motornya. Betul. Terima kasih. Saya udah pernah mengimplementasikan dan itu bisa dipraktekin. Thank you untuk Anton TFC dan thank you buat pemirsa yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.